Kulo niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau coba tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu mentulu isamti ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Ini rumahnya. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30 ya. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketubuh. Betul. Ulama udah ana nakale kaya Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru ketubuh niki. Wiri ya, lho kok isih wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho piye. Ya mau wiridan nggih. Aku mau 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki ben sampean roh tanate wiridan. Gini itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada adat anjani itikaf, rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak pun cukup. Ternyata sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokolki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokolki. Pulau ini mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau iku rong mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napase wong ora umat to wong to wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada mawasi ilmu wong pokoke ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, kimis baru aduri. Betul masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa Batul Masail. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang Batul Masail, jok sufi kalau pensiun, ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah. Tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki. Kamu saya talak. Salahkan kelan kamping telu. Tapi dia hanya bilang salahkan loh. Tidak tolak tuki. Tolak tuki. Tolak tuki. Paham sih?
Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang kue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan toh, sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dewe ora tau paham, ya ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah. Yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang merusak, mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nukas. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya, malaikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat iki pancen keliru, ngelama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangannya pangeran buatan apa? Akurat. Kalau balik balik, malaikat ora gak pati terus, manusia diangkat dadi apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, paham? Bener apa salahnya? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nakok nang ngono, paham? Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Kamu meyakini Allah mau suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kurang ngaji dan terus ya. Kalau sampean sudah yakin Allah mau suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang mutasi lah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pangeran ngene, lha jagal-jagal dhewe kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah mau suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin mau suci, rasa apa? Rasa curiga bener kan Nabi ada sekolki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kajian Nabi, aku pokoknya meyakini Allah mau suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Usaha pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanallah. Mereka tambah angen-angen dia spektakuler rugen. Belum gitu, SBY guyu wajar untuk karir politik presiden guyu akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus. Dan itu tidak mudah. Jadi tambah angen-angen dia spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mau cintaan bantu, mau kelainan, tak mau pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Melane wonten ulama ditakoi, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoi, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacau. Mindilu kacau, kenapa? Kacau. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar, setan itu kacau. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo meluso. Nah godo terus nyesat masuk. Dari orang sufi mau sing wong alma, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu orang ana tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki biar sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kalah. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lah urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham nggih? Jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah mau agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula langgep setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasus. Sak kula nganggep setan ku kasus. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya. Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, ngene kayak besar ono hadis yo. Iya, tapi ning arepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau udah nyesal. Gus selama ini kok iskal, iskal itu fitrah manusia. Nah, uang iskal terus, radio dua ya iskal, dibujuk judes ya nopo, iskal, ambek konco dineng ya iskal, nak manusia penggawaannya nopo, kalau Gunung Merapi ya iskal, padahal Gunung Merapi nak protes, sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya, aku masuk nih gonku dewe kok, aku makan dengan aku dewe, misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama kok, aku makan dengan aku dewe sing rene. Gak kecuali aku mau romam lah, udah ada. Aku mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halad, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Yang memang nggak boleh begitu. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai.
Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan, awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik saleh nganti 20 tahun saleh, dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Dadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dasi gede, bergede-gede menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap pisu, hati cilik dia ngadepi aku, tak anggap apa? Pisu, mindi uhalida. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kok iki yakin amin sing gawe sapa? Ya sing gawe aku ya Allah ya sampe ya apik setan apik. Maksud setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngomong dia kan kafir, targetnya kafir, wedok sing kafir, aku ora melok kafir. Wedok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua ke ora tau ora swarga, ngono ambek pengiran mati matian. Aku tetep ora, lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lah ya repot. Ora nek Quran contoh, maka matal setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal